Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Khalidah. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 1D dengan NIM 126304203 Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai hakikat dakwah. Selanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai hakikat dakwah. Ada beberapa poin penting mengenai presentasi saya kali ini. Yang pertama adalah pengertian hakikat dakwah, yang kedua adalah sifat dasar dakwah, yang ketiga adalah fungsi dakwah, dan yang terakhir adalah faktor hidayah dalam sistem dakwah. Poin pertama mengatakan pengertian hakikat dakwah. Hakikat dakwah di sini adalah upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan tolak ukur ajaran Islam sehingga seseorang atau masyarakat bisa mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Poin kedua adalah sifat dasar dakwah. Sifat dasar dakwah di sini terbagi menjadi 5 sifat. Di antaranya adalah yang pertama, dakwah bersifat fitrah kemanusiaan. Di sini dakwah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, tidak hanya berlaku kepada non-muslim, namun juga kepada orang muslim. Yang kedua adalah dakwah bersifat persuasif edukatif. Di sini dakwah bersifat persuasif dimaknai dengan upaya memengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai kesadaran dan kemauannya. Sedangkan dakwah edukatif adalah selalu berusaha mendidik manusia ke jalan yang baik. Dan yang ketiga adalah dakwah bersifat pembebasan. Di sini dakwah bersifat pembebasan diartikan sebagai bebas dalam bentuk ajakan yang dilakukan terhadap muslim karena non-muslim atau muslim, serta bentuk kebebasan akan pilihan umat bahwa tidak ada pemaksaan untuk harus menerima ajakan dakwah. Yang keempat adalah dakwah bersifat kasih sayang. Di sini dakwah dinilai memiliki sifat sabar dan lembut atau bisa dikatakan lemah lembut. Lemah lembut di sini bisa diartikan dengan penyampaian bahasa secara halus. Yang terakhir adalah dakwah bersifat perdamaian. Di sini dakwah bersifat perdamaian adalah memiliki sifat yang tenang dan umum, sehingga dakwah ini mengantarkan umat Islam menjadi umat yang lebih baik dan berakhlak akan membentuk kedamaian alam semesta. Dan poin yang ketiga adalah fungsi dakwah. Fungsi dakwah di sini terdapat empat fungsi menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah mengesahkan Tuhan pencipta alam semesta, yaitu dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat agar selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengubah perilaku manusia, yaitu mengembalikan perilaku manusia kepada fitrah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berperilaku baik. Dan yang ketiga adalah membangun peradaban manusia sesuai ajaran Islam, yaitu akan mengangkat peradaban manusia menuju manusia maju dan sesuai nilai Islam dengan dakwah yang mengisi kebudayaan masyarakat. Yang terakhir atau yang keempat adalah menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di sini perlu ditegakkan proses amar ma'ruf nahi munkar, atau bisa dikatakan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran.
sesuai aturan yang dianjurkan agama Islam. Poin yang terakhir atau yang keempat adalah faktor hidayah dalam sistem dakwah. Dalam hal ini terdapat 5 faktor diantaranya, yaitu yang pertama hidayah ilham. Hidayah ilham terbentuk sejak kita dilahirkan. Yang kedua adalah hidayah panca indera, menuntut kita sebagai makhluk untuk dapat mengenal dunia. Yang ketiga adalah hidayah akal, yaitu makhluk yang diberi kesempurnaan berupa akal. Yang keempat adalah hidayah agama dan syariah. Dan yang terakhir adalah hidayah pertolongan, yaitu hak mutlak yang dimiliki Allah SWT. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.